Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di ruang virtual statistik bisnis. Kali ini di sesi ke-12 kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang angka indeks. Pada bagian pertama ini kita akan awali tentang apa itu angka indeks, tujuannya, juga bagian-bagiannya. Yuk kita jaga fokus belajarnya agar perkuliahan ini lebih bermakna. Nah, teman-teman, di awal sesi ini kita kasih pengantar tentang definisi angka indeks itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, salah satu tujuan dari statistik adalah memberikan informasi yang padat dan singkat dari sekelompok data. Hal ini telah dijelaskan di dalam penjelasan perkuliahan sebelumnya tentang statistik deskriptif pada bagian yang sebelumnya. Selain itu, statistik juga mengembangkan sebuah alat untuk menjelaskan perubahan berbagai kelompok data dari suatu periode ke periode yang lain yang disebut dengan indeks. Salah satu angka indeks yang cukup dikenal antara lain adalah indeks harga konsumen dan indeks harga saham gabungan, di mana bab ini akan menjelaskan tentang pengukuran angka indeks dan satu angka indeks yang terpenting yaitu indeks harga dan kegunaannya. Nah, di sini disimpulkan bahwa angka indeks itu merupakan sebuah angka yang dipakai untuk menggambarkan perubahan perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Nah, karenanya tujuan dari pembuatan angka indeks itu untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam kurun waktu yang berlainan, seperti indeks harga mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup untuk mengukur inflasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita mempunyai data satu variabel, maka kita akan sangat mudah mengukur perubahan variabel tersebut dari satu waktu ke waktu yang lain. Misalkan harga minyak, jika tahun 2017 harga per liternya adalah 10.000, sedangkan harga pada tahun 2018 misalnya menjadi 11.000 per liternya, maka harga minyak goreng yang telah mengalami kenaikan sebesar 1.000 per liternya. Namun, seringkali dalam bisnis dan ekonomi atau bidang lain, kita ingin mengetahui perubahan sekelompok barang secara serentak, ya teman-teman ya, dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengukur perubahan sekelompok barang tersebut? Nah, perubahan sekelompok variabel dapat diukur dengan mudah dengan menggunakan konsep angka indeks, yang diantaranya kita harus memenuhi standar pemilihan tahun dasar. Tahun yang dipilih sebagai tahun dasar itu menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Jadi kalau kondisi ekonomi sedang stabil, saat itulah tahun yang tepat kita gunakan untuk menentukan angka indeks atau perubahan harga. Nah, tahun dasar tersebut juga diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna. Banyak indikator ekonomi menggunakan angka indeks seperti indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga saham gabungan, indeks nilai tukar petani, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis angka indeks berdasarkan penggunaannya, berdasarkan cara penentuannya. Untuk berdasarkan penggunanya dibagi tiga di sini, yakni diantaranya indeks harga atau price index merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur
atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang ataupun sekumpulan barang, yaitu menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga tersebut. Untuk indeks kuantitas atau quantity index merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Sedangkan indeks nilai atau value index ini merupakan indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor, maupun diekspor. Berikutnya, jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya, yakni indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Indeks tertimbang ini merupakan indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Ya, sekali lagi, indeks tertimbang ini merupakan indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Sedangkan untuk indeks tertimbang ini merupakan indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, untuk indeks rantai merupakan indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar, yang tentu nanti kita akan lengkapi dengan contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya, berikut ini merupakan penggolongan angka indeks harga. Nah, angka indeks harga tidak terimbang, ada angka indeks harga tertimbang, dan ada angka indeks harga berantai. Angka indeks harga tidak tertimbang itu digolongkan jadi 3 bagian. Indeks harga relatif sederhana, indeks harga agregatif tidak tertimbang, indeks harga rata-rata tidak tertimbang. Untuk angka indeks harga tertimbang digolongkan menjadi indeks harga agregatif tertimbang, juga indeks harga rata-rata tertimbang, yang nanti keseluruhannya ini nanti masing-masing akan kita buatkan contoh. Nah, kita awali lebih pertama di sini kita bahas tentang angka indeks relatif sederhana lebih mendalam lagi. Didefinisikan merupakan atau juga dikenal dengan istilah unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Nah, yang pertama, angka indeks harga relatif sederhana. Angka indeks harga relatif sederhana ini menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa tersebut. Dirumuskan di sini HI indeks harga. HT ini merupakan harga pada tahun T dan harga tahun dasar H0 di sini dikalikan dengan 100%. Di sini kita bisa lihat di tabel ada data dari tahun 2015 sampai 2021, ada harga barang pada tahun tersebut dan ada indeksnya. Nah, indeks ini diperoleh dari perhitungan yang di sebelah sini, yakni harga barang di tahun dasar tersebut dibagikan dengan, karena ini merupakan tahun dasar 2015, dibagikan dengan harga di 2015, jadi HT dengan H0-nya sama untuk tahun dasar, dikali 100%. Perubahan indeksnya tidak terjadi perubahan, yaitu 0% ya perubahannya. Nah, di sini untuk misalkan kita ambil tahun 2017 dengan harga 2.461 di sini, kemudian dibagikan dengan harga dasar ya. Harga dasar dikalikan 100. Nah, ketemulah angka 134
itu yang artinya angka indeks misalkan nih pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun dasar 2015 sebesar 110. Yang ini ya, 110. Itu artinya dari tahun 2015 sebagai tahun dasar, harga sudah mengalami peningkatan sebesar 110% dikurang 100. Jadi kita anggap tahun dasar ini 100% ya. Jadi perhitungannya harga indeks untuk tahun 2016 di sini kita dapatkan tadi dibandingkan dengan tahun 2015 kalikan 100, nilainya adalah 110. Nah, dikurangkan 100 menjadi 10%. Jadi terjadi perubahan atau peningkatan harga sebesar 10% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Demikian selanjutnya sampai tahun 2021 jika kita bandingkan dengan tahun dasar yaitu 2015, kita bisa lihat apakah ada peningkatan atau penurunan harganya dalam persen. Nah, yang kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana. Ini menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas, karena ini merupakan kuantitas relatif yang sederhana ya teman-teman ya, karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Di sini dirumuskan indeks kuantitas IK sama dengan KT kuantitas pada tahun P dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar K0 kalikan dengan 100%. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini untuk nilai indeks kuantitas relatif sederhana ini. Nah, di sini tahun dasarnya 1996. Ini tahunnya masih berdekatan ya, teman-teman ya. Tidak ada yang langsung jauh melompat ataupun perbandingannya ini masih dekat tahunnya. Di 96, 97 hingga ke 2001 misalkan di sini kuantitasnya 31, 30 dan seterusnya. Indeksnya di sini untuk tahun dasar itu 100. Kita lihat di sini karena ini merupakan tahun dasar 31 kuantitas awal tahun dasar itu kan sama ya dengan kuantitas pada tahun T ya, sama-sama 31 kalikan 100 100. Jadi nah di sini kita bisa melihat nih untuk tahun 1997 misalkan dibandingkan dengan tahun dasar 1996. Ya, di sini indeksnya ketemu 97 diperoleh dari 30 sebagai KT-nya kuantitas pada tahun T dibagi dengan 31 sebagai kuantitas pada tahun dasar dikalikan dengan 100 ketemulah angka 97. Artinya angka indeks kuantitas barang pada tahun 1997 dibandingkan dengan tahun 1996 sebagai tahun dasar sebesar 97%. Artinya, dari tahun dasar 1995, indeks kuantitas barang sudah mengalami penurunan sebesar 90% dikurang 100%, yakni negatif 3% di sini. Jadi tanda negatif di sini itu menunjukkan adanya penurunan. Jadi kalau dia di sini positif, berarti ada kenaikan harga atau dalam hal ini yang kita ukur adalah indeks kuantitas relatifnya. Berarti ada penurunan kalau dia tandanya negatif. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya, angka indeks yang ketiga yaitu angka indeks nilai relatif sederhana. Menunjukkan perkembangan nilai harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Indeks relatif sederhana kita simpulkan dengan IN sama dengan volume nilai pada periode tahun ke T dibagi dengan volume nilai pada tahun dasar V0 dikalikan dengan 100. Atau bisa juga harga tahun ke T, harga komoditas pada tahun ke T pada periode tahun ke T kalikan dengan KT-nya dibagi dengan H0 kalikan dengan kuantitas H0-nya. KT itu kuantitas komoditas pada periode tahun ke T dan K0 itu adalah kuantitas komoditas pada periode tahun dasar. Nah, nanti kita buatkan contohnya ya teman-teman ya. Angka indeks agregat sederhana.
Angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Harga, kuantitas, dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan satu, sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agregasi tersebut. Angka indeks harga agregat sederhana yang pertama kita bahas di sini merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Jadi kelompok barang dan jasa dikelompokkan ya dari satu periode dengan periode dasarnya. Indeks harga agregat sederhana IHA di sini sama dengan sigma HT, harga kelompok barang dan jasa pada periode T, dibagi dengan sigma H0, harga kelompok barang dan jasa pada periode dasar, dikalikan dengan 100%. Ingat, sigma HT per sigma H0, karena ini merupakan perbandingan jumlah harga kelompok barang ya, teman-teman, ataupun jumlah harga kelompok jasa pada periode tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, hitung indeks harga agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2010. Di sini ada penelitiannya dari tahun 2007, 2008 hingga tahun 2012. Yang mau kita cari adalah indeks harga agregat kelompok makanan baik beras, komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kentang, dan sebagainya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kelompok makanan ya, yang akan kita hitung indeks harga agregatnya. Langkah pertama, kita menjumlahkan harga semua jenis barang. Karena di sini H0-nya adalah 2010, maka ini kita jumlahkan semua 7.000, semua komoditas ini harganya kita jumlahkan ya, sampai kentang 9.467, hasilnya adalah 65.087 ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sambil nanti dicek lagi ya. Nah, ini totalnya di sini sebagai H0 2010 sebagai H0 ya, harga tahun dasar. Nah, selanjutnya karena indeks harga agregat tadi adalah sigma HT dibagi sigma H0 dikalikan dengan 100. Nah, kita mau melihat HT-nya ya. Nah, atau kita menggunakan Excel juga bisa langsung kita jumlahkan semuanya. Jadi pada tahun keberapa yang mau kita lihat. Nah, di sini di contoh ini kita mau cari indeks harga agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2010. Jadi setiap tahun ini bisa kita bandingkan dengan tahun dasar 2010. Nah, dengan jumlah H0 65.086. Jadi kalau misalkan kita menghitung angka indeks tahun 2007, berarti jumlah harga seluruh komoditasnya dibagikan dengan jumlah harga pada tahun H0-nya, yakni 65.087 kalikan dengan 100, ketemulah angka 63,54. Itulah indeks harga agregatnya dengan tahun dasar tahun 2010. Nah, misalkan lagi kita cari nih indeks harga agregat untuk tahun 2012. Nah, kita lihat jumlah harga semua komoditas di tahun tersebut, jumlahkan ini menjadi dibagikan dengan jumlah harga komoditas di tahun H0 di sini tahun 2010 65.086. 70.351 dibagi 65.086 kalikan dengan 100, ketemulah 108 ya. Itu menjadi indeks harga agregatnya untuk tahun 2012 dan tahun 2007. Demikian dengan tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Ternyata sangat sederhana ya. Nah, ini artinya angka indeks agregat sejumlah komoditas barang untuk tahun 2012 misalkan ini dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 108 ya. Ini ketemu. Artinya dari tahun 2010 indeks harga agregat barang komoditas tersebut sudah mengalami kenaikan sebesar 108 dikurang 100% karena tahun 2010 ini kita anggap 100%,
itu 8% untuk kenaikan indeks harga agregatnya. Lebih seperti itu ya teman-temannya. Yuk kita lanjut lagi. Yang kedua, angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Nah, di sini IKA, indeks kuantitas agregat sederhana, ya, sama dengan sigma KT, kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tahun ketiga, dibagi dengan sigma K0, jumlah kuantitas kelompok barang pada periode tahun dasar dikalikan dengan 100. Nah, ini kita buatkan contohnya di sini masih menggunakan angka yang tadi. Nah, di sini hitung indeks kuantitas agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2007. Nah, kita jadikan tahun 2007 ini sebagai tahun dasar, ya. Kita bisa lihat menyelesaikannya, jumlahkan kuantitas produk seluruh barang. Jadi ini kita jumlahkan kolom ini, gunakan Excel saja untuk mempercepat ya teman-teman ya. Itu ini manual, kita bisa menggunakan alat bantu ya. Nolnya adalah 41.351. Nah, hitung kuantitas indeksnya, maka indeks kuantitas 2010 misalkan kita tinggal ambil kuantitas tahun 2010 ini ya, tahun 2010 yakni jumlahnya adalah 65.086 dibagikan dengan tahun dasarnya, karena kita menggunakan tahun dasar 2007 yaitu 41.353. Ketemulah kalikan dengan 100, ketemulah angka 157. Kenapa? Jika indeks kuantitas agregat adalah sigma KT dibagi sigma K0. KT-nya di sini adalah tahun KT-nya tahun 2010, K0-nya adalah tahun 2007. Sehingga tadi ketemu 157. Yang artinya teman-teman, jadi angka indeks kuantitas sejumlah komoditas barang untuk tahun 2010 itu dibandingkan dengan tahun 2000 itu nilainya sebesar 157% ya. Jadi berdasarkan perhitungan. Nah, artinya dari tahun dasar 2007 indeks kuantitas agregat barang komoditas tersebut sudah mengalami kenaikan sebesar 157% dikurang 100%. Karena apa? Tahun dasar itu 2007, ini kita anggap dia 100%. Nilainya adalah positif 57, berarti ada kenaikan besar 50% dari tahun 2007 hingga tahun 2010 untuk indeks kuantitas agregat kelompok komoditas barang makanan ini. Nah, slide berikutnya ini yang ketiga tentang indeks nilai agregat relatif sederhana. Nah, indeks ini merupakan indeks nilai agregat relatif sederhana yang menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas kelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Dirumuskan di sini indeks nilai agregat relatif sederhana INA sama dengan sigma VT volume nilai pada periode tahun ketiga dibagi dengan sigma V0 volume nilai pada periode tahun dasar kalikan dengan 100, atau sigma HT KT. HT itu harga komoditas pada tahun ketiga, KT itu kuantitas komoditas pada tahun ketiga dibagi dengan sigma H0 kali K0, yaitu ya harga dikalikan dengan kuantitas. H0 untuk tahun dasar, kuantitas komoditas pada tahun dasar, kuantitas komoditas pada periode tahun dasar ya. Kalikan di sini, kalikan dengan 100. Oke. Di sini kita lihat contohnya. Berikut adalah harga dan kuantitas kelompok bahan pangan. Hitung indeks nilai agregat relatif sederhana dengan tahun dasar 2009. Ini ada data di tahun 2009 dan data di tahun 2010. Ini untuk harga barangnya, kuantitasnya di tahun 2009, harga barangnya dan kuantitasnya di tahun 2010.
Ini ada sejumlah komoditas mulai dari beras, jagung, kedelai, kacang, kacangan, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan kentang. Ini kelompok bahan pangannya yang mau kita teliti indeks nilai agregatif relatifnya dengan tahun dasar 2007. Nah, langkah awal kita bisa menghitung nilai masing-masing barang. Misalkan nilai beras tahun 2009 yakni 6.540 ya. Harganya dikalikan dengan kuantitasnya. Dia akan ketemu hasilnya di sini 252.701. Nah, misalkan lagi tahun ke 2010 harganya kalikan dengan kuantitasnya ya, teman-teman ya. Nanti demikian selanjutnya ini untuk masing-masing barang ya. Boleh kita cari lagi untuk komoditas lain, jagung, kedelai, tentu masih dengan harga dan kuantitasnya, baik di tahun 2009 ataupun di tahun 2010 ini. Harga dengan kuantitasnya, nanti dijumlahkan. Ya, kita lihat lagi, karena apa? Rumusnya, kita bisa menggunakan sigma PT dibagi sigma P0, ya, volume pada tahun ke T dan volume tahun dasar, kalikan 100 atau sigma HT dikalikan komoditas tahun ke T dibagi sigma H0 dikalikan dengan komoditas kuantitas pada tahun ke 0, tahun dasar. Jadi untuk harga dan kuantitas pada tahun ke 0, harga dan kuantitas pada tahun ke T kalikan dengan 100. Nah, kita lanjut di sini perhitungannya. Nah, ini tadi hasil kalinya harga pada tahun ke 0, tahun dasar dengan kuantitas pada tahun dasar. Ini nilainya tadi untuk masing-masing jenis komoditas. Dan di tahun ke T, harga tahun ke T tahun 2010 di sini dikali dengan kuantitas tahun ke T. Bisa jumlahkan nih ya untuk tahun ke T dan sigma untuk tahun dasar ya. Nah, hitung indeks nilai agregat relatif sederhana dengan tahun dasar. Itu yang menjadi pertanyaannya ya, teman-teman ya. Nah, cara menghitung ini tadi sederhananya seperti ini. Misalkan beras ya tahun 2009 tadi kita ketemu angkanya 252.701. Ini 36. Nah, silakan dicek aja ya perhitungannya ya. Ini desimalnya berbeda-beda ya. Kemudian untuk tahun 2010 HT dikali KT 307.828. Ini hanya berbeda di digitnya saja ya teman-teman ya. Nanti kamu cek sendiri ya. Oke, kemudian kita jumlahkan ke bawah ya. Menjumlahkan nilai tahun 2009 yakni 411.069, kemudian tahun 2010 515.815. Nah, ini kita selanjutnya menghitung angka indeks agregat relatif sederhananya. Tadi kita sudah dapatkan rumusnya, ya, tinggal kita gunakan. Apakah kita gunakan rumus yang ini atau yang ini? Sama saja nilainya ya, kalikan dengan 100, yakni kita pakai rumus HT kali KT sigma ya. Ambil sigma HT kali KT, harga pada tahun ke T dengan kuantitas pada tahun ke T dibagi dengan sigma harga pada tahun ke 0 dengan kuantitas pada tahun ke 0. Temulah di sini 125 tentu setelah dikali dengan 100 ya, teman-teman ya. Nah, itulah angka indeks agregat relatif sederhana untuk tahun dasar 2009 ya, teman-teman ya. Dengan tahun ke T 2010. Nah, artinya indeks nilai agregat relatif kuantitas sejumlah komoditas barang ini untuk tahun 2010 dibandingkan dengan tahun dasar 2009 adalah sebesar 125%. Dalam artian dari tahun dasar 2009 indeks nilai agregat relatif barang komoditas tersebut sudah mengalami kenaikan sebesar 125% dikurang 100% sama dengan 25% lah kenaikannya yang terjadi ya dalam indeks nilai agregat relatif barang komoditas yang diukur ini. Kurang
Lebih seperti itu ya teman-temannya. Sehingga kalau misalkan terlewat, ini memang masih perhitungan yang sangat sederhana. Silakan disimak, diulang, di-pause, diulang lagi ya teman-temannya. Nah, di sesi slide berikut ini merupakan soal latihan. Silakan nanti dicoba, dikerjakan sendiri ya teman-temannya. Ada tahun 2002 sampai 2012 di sini untuk harganya ekspor migas dan ini untuk ekspor non migas. Nah, hitunglah indeks nilai berdasarkan tahun 2002 untuk ekspor migas dan non migas. Hitung tren kecenderungan ekspor migas dan non migas mana yang lebih besar dan mengapa. Ya, berikut adalah perkembangan ekspor migas dan non migas Indonesia dalam daftar dalam miliar tahun 2002-2012 ya teman-teman ya. Baik, demikian sesi perkuliahan kali ini. Terima kasih atas fokus perkuliahannya. Juga saya tidak lupa menyampaikan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Perkuliahan ini tidak luput dari kekurangan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.